Penyebab demo besar-besaran ini adalah inflasi yang melonjak drastis, harga kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau, serta biaya energi yang membebani rakyat, membuat hidup semakin sulit. Bukan hanya itu, ada juga keluhan tentang meningkatnya pengangguran dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meluas. Tapi masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Sejumlah kebijakan politik yang semakin otoriter juga menjadi penyebab ketidakpuasan yang mendalam. Nah, sejak terpilihnya kembali pada 2022, Presiden Alexander Vučić mendapat kritik tajam karena membatasi kebebasan media, menekan oposisi, dan memperketat kontrol terhadap lembaga-lembaga demokrasi di negara ini. Halo guys, welcome back to my channel. Halo Anakos. Video kali ini, aku akan membahas sebuah peristiwa penting yang mengguncang negara Serbia, yaitu demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 15 Maret 2025. Protes ini bukan hanya soal ketidakpuasan sosial, tetapi juga sebuah pernyataan besar mengenai masa depan politik, kebebasan, dan hak-hak dasar warga Serbia. Lalu apa yang menyebabkan gelombang protes ini? Langsung aja, yuk kita bahas. Jadi guys, pada tanggal 15 Maret 2025, ribuan warga negara Serbia turun ke jalan di Belgrade dan kota-kota besar lainnya, memprotes kebijakan pemerintahannya yang semakin tidak populer. Menurut artikel yang aku baca dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang menyebabkan demonstrasi ini terjadi. Yang pertama, penyebab utama yang memicu protes ini berawal dari serangkaian kebijakan pemerintah yang kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan sebagian besar lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Inflasi yang melonjak drastis, harga kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau, serta biaya energi yang membebani rakyat, membuat hidup semakin sulit. Dan bukan hanya itu, ada juga keluhan tentang meningkatnya pengangguran dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meluas. Tapi masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Sejumlah kebijakan politik yang semakin otoriter juga menjadi penyebab ketidakpuasan yang mendalam. Sejak terpilihnya kembali pada 2022, Presiden Alexander Vučić mendapat kritik tajam karena membatasi kebebasan media, menekan oposisi, dan memperketat kontrol terhadap lembaga-lembaga demokrasi di negara ini. Partai oposisi dan aktivis demokrasi merasa bahwa Serbia semakin menuju ke arah pemerintahan yang lebih autokratis. Kebebasan pers dikendalikan, banyak jurnalis dan aktivis yang mendapatkan ancaman, dan kritik terhadap pemerintah semakin dibungkam. Hal ini membuat banyak warga Serbia merasa bahwa demokrasi yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun kini terancam, dan mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Selain itu, semakin maraknya kekerasan yang digunakan oleh aparat keamanan untuk menanggapi protes juga memicu kemarahan publik. Beberapa minggu sebelum demonstrasi besar-besaran pada 15 Maret, ada sejumlah insiden di mana polisi menggunakan kekuatan berlebihan terhadap demonstran yang hanya ingin menyuarakan ketidakpuasan mereka. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa polisi menahan puluhan orang tanpa alasan jelas, bahkan menggunakan gas air mata dan tongkat untuk membubarkan kerumunan. Ini memperburuk ketegangan dan membuat masyarakat semakin merasa terpinggirkan. Kemudian, apa sebenarnya yang dituntut oleh para demonstran? Ribuan orang yang turun ke jalan dengan seruan yang jelas, yaitu mereka ingin perubahan. Kemudian, yang paling utama adalah pengunduran diri Presiden Alexander Vučić dan partainya, yang menurut mereka sudah terlalu lama berkuasa dan gagal membawa perubahan positif bagi negara. Tuntutan lainnya adalah pemilu yang bebas dan adil, serta reformasi mendalam dalam sistem media untuk memastikan kebebasan pers yang sejati. Para demonstran juga mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang semakin meluas. Demonstrasi besar-besaran ini jelas membawa dampak besar bagi masa depan politik Serbia. Bukan hanya karena jumlah peserta yang sangat besar, tetapi juga karena soliditas gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,
mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang selama ini tidak terlalu terlibat dalam politik. Pemerintah Serbia kini dihadapkan pada dilema besar. Akankah mereka merespon tuntutan rakyat dengan reformasi nyata? Ataukah mereka akan semakin memperketat kontrol dan mengabaikan suara rakyat? Hanya waktu yang akan menjawab. Nah, dan mungkin itu aja video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.